Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nadia Suci Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi atau membantu seorang guru BK, peran guru BK dalam mengatasi masalah kesulitan belajar dalam seorang individu. Jadi di sini yaitu saya akan memberikan informasi tersebut, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada anak di masa pandemi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini COVID-19 ini sangat menjadi pandemi yang serius di seluruh negara, termasuk di Indonesia sendiri. Pencegahan virus corona ini telah menjadi prioritas utama bagi negara-negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Hal-hal yang mengundang keramaian seperti keramaian, kerumunan, atau interaksi secara langsung itu sudah diblok oleh pemerintah, terkecuali yaitu proses belajar mengajar. Pandemi COVID-19 ini yaitu sudah memaksa kebijakan social distancing di Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Nadiem Makarim sudah merespon kebijakan yang sudah dibuat, yaitu pembelajaran melalui di rumah, yaitu dengan pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, padahal interaksi antara guru dan seorang murid-muridnya itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena guru bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan atau kemajuan yang sudah dicapai oleh setiap anak tersebut. Karena anak-anak atau individu itu memiliki tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, di sini sangat penting gitu interaksi secara langsung. Tetapi karena keadaan yang begini, COVID-19 sudah menyebar luas ke seluruh negara termasuk Indonesia, jadi mengharuskan pembelajarannya melalui daring yang sudah ditetapkan seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya guru-guru tersebut harus benar-benar memastikan atas perkembangannya di setiap waktu gitu. Jadi anak-anak tersebut itu harus dipantau, dan peran guru BK sangat penting di sini. Kenapa? Untuk memotivasi anak-anak tersebut agar tingkat kemampuannya itu secara online kita didik itu meningkat. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya untuk membantu guru BK dalam mengatasi anak-anak yang kesulitan belajar secara daring tersebut. Fenomena yang terjadi sekarang yaitu COVID-19 sangat berperan penting dalam setiap individu, termasuk guru, siswa tersebut, dan orang tua. Ketiga ini sangat berperan penting untuk saling membantu atas perkembangan anaknya, agar anak tersebut tidak mengalami yang namanya kesulitan belajar secara daring. Dan di sini kita selalu menuntun anak tersebut. Itulah peran guru BK untuk memotivasi tingkat kemampuan anak itu supaya lebih semangat dalam belajarnya. Nah, contohnya itu dari segi gurunya dulu. Dari segi gurunya itu dituntut untuk mampu mengoptimalkan aplikasi apa atau strategi pembelajaran apa yang akan diberikan ke anak tersebut, agar anak tersebut tidak merasa bosan dalam pembelajaran daring, tidak merasa kalau pembelajaran daring itu sulit dipahami. Kita di sini dituntut untuk mengoptimalkan aplikasi atau model pembelajaran apa yang akan kita berikan. Nah, kalau dari segi siswanya itu sendiri, di sini kita akan coba untuk membimbing anak tersebut untuk beradaptasi dalam fenomena hal tersebut, seperti keadaan yang sekarang yaitu pembelajaran daring. Jadi kita di sini dituntut untuk membantu anak agar beradaptasi dalam suasananya sekarang ini. Nah, kalau dari yang segi orang tua di sini yaitu
orang tua harus mampu memfasilitasi anak tersebut agar anak tersebut nyaman dalam belajarnya, suasana ruangan pembelajarannya bagaimana, kita harus menyediakannya agar anak tersebut merasa nyaman dan merasa kalau di dalam ruangan itu seperti sama halnya dengan sekolah ataupun lembaga lainnya. Oh iya, ada satu lagi hal yang penting, peran guru BK ini seperti pengembangan karakter baik di rumah dan bagaimana membantu siswa dalam pembelajarannya. Terus dalam pengembangan life skill-nya juga atau keterampilan-keterampilan yang ada pada dirinya. Hal ini tidak luput dari peran guru BK melalui orang tuanya, menjalin komunikasi baik dengan orang tuanya agar mengetahui bagaimana sih perkembangan anaknya tersebut, bagaimana sih, jadi informasi-informasi ini harus didapatkan guru BK tersebut agar bisa mengatasi bagaimana apa di bagian mana kesulitan dalam belajarnya, agar guru BK itu bisa memberikan fasilitas apa atau saran apa atau bagaimana cara membantu anak tersebut untuk mengatasi masalah kesulitan dalam belajar online tersebut. Nah, langsung aja pada intinya, yaitu bagaimana cara membantu guru BK mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam belajar di masa pandemi. Jadi ada beberapa tips untuk membantu seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar online. Yang pertama sangat asik karena ini sangat berhubungan dengan alat komunikasi atau teknologi yang sering digunakan anak-anak pada zaman sekarang ya, yaitu menggunakan handphone kita bisa membuat suatu vlog mini atau yang bisa dikatakan kayak cerita pendek gitu, mengalami kejadian atau apapun dalam dirinya gitu, menceritakan kesehariannya, contohnya begitu. Tetapi di sini guru BK hanya memberikan satu materi yang berhubungan dengan pendidikan dan dibuat melalui gadget tersebut dalam bentuk vlog mini. Nah, dalam hal itu kan anak tersebut merasa tidak bosan gitu belajarnya, hanya Zoom, Google Meet, Classroom, menulis atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru maupun ditulis ataupun melalui PowerPoint. Tapi di sini anak tersebut itu belajar sambil bermain gitu, menggunakan gadget tersebut dengan membuat temanya, yaitu materi 1 akan diberikan kepada siswa dan membuat suatu video yang secara singkat gitu. Nah, yang kedua itu tidak menggunakan gadget lagi, tetapi anak tersebut menggunakan alat-alat tulis seperti membuat papan bimbingan. Nah, di sini keluarlah kreativitas dari anak-anak tersebut untuk mengembangkan keterampilannya. Jadi nanti satu materi akan diberikan juga kepada anak-anak tersebut dan membuatkan papan bimbingan yang berhubungan dengan materi yang diberikan. Jadi di situ kan kita bisa melihat perkembangan anak-anak tersebut. Ada nanti di sini juga kita yang tidak akan ketahui menjadi kita tahu gitu. Jadi apakah bakat anak ini di situ atau kan di sini gitu, melalui gadget atau melalui papan bimbingan, di situ akan muncul kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi belajarnya itu nggak bosan gitu, tidak hanya monoton ke buku, tidak hanya monoton ke Google Meet atau tidak akan monoton ke nge-zoom gitu aja. Jadi boleh seorang guru itu memberikan tugas, tetapi pada masa sekarang itu yang dibutuhkan anak-anak itu yang belajar sambil bermain gitu. Jadi ya kita harus berpikir bagaimana memberikan hal-hal atau pengaplikasian apa yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut agar tidak bosan dalam belajarnya. Jadi anak tersebut itu juga tidak
berasa kesulitan dalam belajar karena asik gitu belajarnya sambil kayak wow enak aja gitu loh. Nah dari kedua ini sudah bisa ya untuk diaplikasikan atau untuk dilaksanakan untuk dibantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi mungkin dari dua ini kita bisa menggunakannya seperti anak-anak yang kesulitan dalam belajar tersebut. Intinya walaupun kita dalam masa pandemi ini kita tidak boleh lalai dalam melihat perkembangan setiap anak karena itu sangat penting. Kenapa? Karena tingkat perkembangan mereka sangat bergantung kepada tingkat pendidikannya yang akan dilanjutkan nanti ke lembaga-lembaga lainnya seperti universitas tinggi nanti. Jadi kita sebagai guru BK harus bisa membuat suasana belajar atau memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut agar tidak bosan dalam belajar di masa pandemi sekarang yaitu online. Jadi mungkin dari hal-hal yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu agar anak-anak juga bertatap muka secara langsung belajarnya, karena bertatap muka atau interaksi langsung itu kita lebih bisa melihat bagaimana setiap perkembangannya itu. Jadi kita juga bisa melihat permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam anak tersebut secara langsung gitu. Kalau online kan nggak bisa gitu. Jadi kita kalau online kan harus mengumpulkan informasi dulu dari wali kelas, dari orang tua, dari teman dekatnya ataupun lingkungan lainnya. Mungkin saya rasa itu saja tips ataupun cara membantu peran guru BK dalam mengatasi anak-anak atau siswa yang mengalami kesulitan belajar selama masa pandemi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya memberikan apa yang saya tahu dan apa yang saya rasakan dalam masa pandemi tersebut. Mungkin tips-tips yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada adik, siswa. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya harap kita bisa ketemu atau saling berbagi ataupun sharing informasi-informasi mengenai bimbingan dan konseling. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.